Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kicau mania dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat takwa, dan tidak henti-hentinya kita diberikan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan sedikit membahas masalah indukan murai yang akan mengeram dari proses penjodohan hingga proses bertelur hingga sampai 1 bulan anakannya kita panen. Oke, kita lanjut videonya. Ikuti terus perkembangan dari video ini. Oke, kita lanjut. Jadi saya ingin membahas di masalah indukan murai yang mengeram. Jadi indukan betina murai yang siap untuk diternak maupun siap untuk bertelur itu biasanya untuk induk betina itu berumur sekitar 9 bulan ke atas. Umur 9 bulan ke atas itu sudah bisa dilakukan penjodohan dengan indukan murai jantan. Kalau indukan jantan itu biasanya minimal 1,5 tahun. Lebih bagusnya lagi umur 2 tahun untuk indukan jantan. Kalau betina minimal 9 bulan ke atas. Nah, ini kemarin untuk indukan murai yang saya siapin ini, yang saya jodohkan ini, itu sudah berumur 1 tahun. Artinya dia sekitar umur 13 bulan dan sampai 14 bulan. Dan sudah mapan. Proses penjodohan ini kemarin berjalan sekitar 2 minggu. 2 minggu saya lakukan jodohan di luar apiari. Artinya saya akan kandang kelak, jantan dan betina saya pisah dengan kandang masing-masing, tetapi saya tempel, saya dekati kandangnya agar saling mengenal. Jadi proses penjodohan kemarin saya lakukan hampir 1 minggu, tidak lebih dari 2 minggu. Setelah 2 minggu itu saya lakukan pelepasan indukan betina ke dalam air. Itu saya lepaskan duluan di dalam air agar dia bisa menguasai tempat, menguasai lokasi dan tahu apiari ini. Sedangkan jantan itu masih saya biarkan di dalam kandang kotak, tapi saya gantungkan di dalam apiari agar proses betina penyesuaian tempat dan lokasi itu berjalan dengan normal. Setelah berjalan 2 minggu baru jantannya pun saya lepaskan juga, dan alhamdulillah kemarin tidak terjadi insiden pembantaian indukan betina. Normal dan berjodoh, tidak mengejar-ngejar yang jantan, hanya ya mengejar seadanya saja. Di saat betinanya menghindar, dia tidak mengejar lagi. Alhamdulillah selama 1 minggu proses itu berjalan. Setelah indukan jantan betina ini merasa cocok, itu setelah sebulan penggabungan di dalam aviari, itu tanda-tanda bahwa betina ini sudah mulai birahi, itu biasanya dia mengunjal sarang, itu mencari daun-daun kering. Daun-daun kering itu diunjalkannya masuk ke dalam gelodok. Gelodok tempat burung bertelur. Itu tanda-tanda betina yang sudah birahi, artinya dia siap kawin. Sedangkan kalau yang jantan itu biasanya dia nangkring di gelodok, diam di gelodok, melihat di gelodok, artinya itu dia siap kawin. Artinya untuk jantan dia biasanya banyak diam. Nah, seperti kenari ini, dia diam di situ, terkadang dia masuk menunjukkan bahwa sama betinanya bahwa dia juga siap kawin. Nah, kalau betina sudah mulai unjal-unjal sarang, daun-daun kering sudah mulai dimasukkannya ke dalam gelodok, yang jantan sudah mulai sering-sering melihat gelodok, itu artinya persiapan untuk kawin. Artinya betina dan jantan sudah birahi dan siap untuk memproduksi telur. Proses ini kemarin di aviari saya berjalan 1 bulan dari awal
penggabungan indukan murainya. Jadi dia saat sudah berumur 1 bulan itu betina sudah mulai menjual sarang, yang pria sudah mulai, yang jantannya sudah mulai masuk ke dalam glodok. Nah, itu sudah mulai artinya sudah mulai jodoh, mereka sudah mulai siap kawin. Biasanya untuk indukan jantan ini kawinnya sore hari atau pagi. Proses pengunjalan sarang dalam glodok itu biasanya di dalam glodok itu, sarang untuk dia bertelur itu biasanya memakan 2 minggu 14 hari itu biasanya kering itu sudah bulat dan betina siap bertelur. Jadi kemarin punya sama 2 minggu dia unjal sarang dan sudah beberapa kali pantau kawin itu mulai bertelur. Biasanya dari bertelur hari pertama, hari kedua, dan tiap harinya selalu dia bertelur. Jadi satu hari ini 1 telur, besok 1 telur, besoknya lagi 1 telur. Dan kebetulan untuk indukan saya ini tidak pernah lebih dari 3. Dan maksimal biasanya untuk indukan murah itu biasanya sampai 4 telur. Biasanya ada cuma 3. Nah, ada juga yang terkadang cuma 2 dan yang 1 biasanya. Biasa mendekati proses mabung biasanya. Jantannya mabung, mau mendekati mabung atau betina sudah mabung. Jadi dia hanya telur 1 ataupun 2. Telur sudah selesai bertelur. Nah, seperti punya saya ini kan sampai 3. Dan hari terakhir, hari ketiga bertelur itu biasanya tanda dia akan mengeram itu di saat malam tuh dia tidak ada di luar di dalam aviari ya. Dia tidak tidur di luar aviari, tidak tidur di dalam aviari lagi, tapi dia sudah mulai di dalam glodok ini. Nah, jadi kalau kita sudah mau memastikan indukan murai itu sudah mengeram atau belum, itu artinya hari ketiga ataupun hari keempat itu malamnya betina sudah mengeram di dalam aviari. Untuk proses pengeraman untuk indukan murai itu biasanya memakan waktu selama 12 hari, dari hari pertama sampai hari ke-12. Biasanya pengeraman murai itu memakan waktu selama 12 hari. Kalau kita hitung dari dia tertelur dan mengeram itu biasanya hari ke-11 ataupun hari ke-12 itu dari 3 telur biasanya sudah menetas 1. Nah, kalau hari ini misalnya dia sudah menetas 1 siang, artinya kalau telurnya 3 itu biasanya besoknya itu 2-nya langsung menetas lah. Kalau 3 telur itu semuanya dibuahi sama si jantan ini. Tapi biasanya kalau dia cuma 2 kali pembuahan, artinya telur yang ketiga itu zong, tidak menetas ataupun ada gangguan yang lainnya. Nah, untuk biasanya punya saya ini, untuk indukan murai saya ini, di saat dia mengeram hari pertama, hari ke-11 itu dia sudah menetas 1. Hari ke-12 2 telurnya menetas juga. Jadi untuk pengeraman, proses pengeraman itu memakan waktu selama 14 hari. Setelah dia menetas, biasanya untuk cendil murai ini sendiri dia keluar dari glodok ini, artinya dia sudah mapan ya, sudah mapan sayap, sudah mapan bulu, sudah lumayan banyak bulunya, itu sayapnya sudah cukup. Biasanya hari ke-15 dari hari penetasannya itu biasanya sudah keluar dari glodok, sudah keluar dari tempat dia menetas ini. Nah, dari glodok bulat ini itu hari ke-15 biasanya sudah keluar dari glodok dan sudah belajar nangkring di tangkringan burung ini. Nah, biasanya nangkring dari sini keluar hari pertama ini. Jadi masa pengeramannya itu memakan waktu 12 hari. Dan proses dari cendil menuju dia keluar dari glodok itu biasanya 15 hari. Nah, kalau di tempat saya ini biasanya dari hari pertama dia menetas, hari ke-15 dia sudah keluar dari glodok. Nah, dari keluar dari glodok itu biasanya saya biarkan sampai dia berumur 1 bulan penuh. Nah, setelah dia berumur 1 bulan penuh, dia sudah mapan. Jadi selama sebulan itu indukan inilah yang melakukan pelolohan terhadap cendil anakan murainya sampai dia mapan, sampai dia tahu apa makan hariannya, jangkrik, sampai dia nangkring seperti ini.
Nah, di situ dia kita pantau sudah mulai menotol-notol sendiri jangkrik, itu artinya dia sudah siap panen. Dan udah kita panen untuk kita ajarkan proses pengepuran. Nah, itulah langkah-langkah yang biasanya saya lakukan di saat dari proses pengeraman sampai pemanenan anakan murai yang ada di apiari saya ini. Oke, demikian pembahasan yang ini. Mudah-mudahan 3 telur yang dalam lodok ini bisa menetas dengan baik dan kita akan buatkan video di kemudian hari. Demikian pembahasan siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.